Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ri Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kita akan menguak cerita tentang sebuah rumah pesugihan yang dimiliki oleh sepasang suami istri. Konon katanya, sepasang suami istri ini melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi karena mereka tidak dapat menuntaskan tumbal-tumbal pesugihan yang sudah dijanjikan untuk kesuksesan yang mereka dapat. Sepasang suami istri ini mati menjadi tumbal pesugihan dan keluarga-keluarga yang tinggal di rumah tersebut terseret dalam ritual pesugihan. Mereka semua mati secara mengenaskan di dalam rumah pesugihan tersebut. Rumah pesugihan yang terletak di kawasan perumahan elit yang ada di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Jadi, bagaimana kisah tentang rumah pesugihan ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan kisah kiriman sahabat sebuah kisah misteri yang bernama Alvin. Kisah yang dibagikan sahabat kita Alvin ini cukup mengerikan karena peristiwanya beliau alami sendiri. Ada sebuah rumah di perkomplekan elit yang terletak di daerah Bojonggede, Jawa Barat. Konon katanya, rumah elit tersebut milik sepasang suami istri yang bernama Lucy dan Michelle. Keduanya adalah sepasang pengantin baru yang memiliki karir yang sukses. Wajar, warga sama sekali tidak heran beliau mampu membeli rumah mewah di kawasan Bojonggede, Depok, Jawa Barat. Rumah mewah tersebut dimiliki oleh sepasang pengantin baru yang bernama Lucy dan Michelle. Keduanya merupakan pasangan pengantin baru yang memiliki karir yang sukses. Oleh sebab itu, warga tidak heran ketika keduanya mampu memiliki sebuah rumah yang mewah. Namun, di suatu hari, seluruh anggota keluarga meninggal secara berurutan. Tepatnya di tahun 1999, satu persatu anggota keluarga Lucy meninggal dengan tragis. Salah seorang kerabat terdekat pun mengatakan bahwa kemungkinan besar ini terjadi akibat praktik pesugihan. Pasangan Lucy dan Michelle melakukan ritual pesugihan Gunung Kawi demi mendapatkan kekayaan instan. Sayangnya, mereka tidak mampu memenuhi jumlah tumbal yang sesuai dengan syarat. Akibatnya, keluarga inti Lucy harus membayarnya dengan nyawa mereka sendiri. Pada awalnya, kerabat terdekat Lucy ingin mengisi kediaman rumah tersebut. Hanya saja, ketika mereka mengadakan doa bersama, terjadi sebuah fenomena mistik. Salah seorang peserta acara doa bersama kesurupan dan berteriak meminta tumbal. Tumbal, tumbal kurang, tumbal kurang. Menurut ahli spiritual meruqyah korban dan sosok yang merasuki adalah arwah almarhumah Lucy. Sementara teriakannya, menurut keluarga besar, berkaitan erat dengan penyebab kematian Lucy serta keluarganya. Hal ini sejalan dengan pengalaman mistis yang mereka alami selama berada di bangunan tersebut. Beberapa orang berulang kali mendengar suara teriakan dan bahkan ada yang mengaku melihat penampakan sosok Lucy, Michelle, serta anak mereka. Pada akhirnya, mereka memilih untuk membiarkan rumah itu kosong dan terbengkalai. Bahkan kini, struktur bangunan sudah tampak rapuh, termakan usia serta perubahan cuaca. Tragisnya lagi,
Semakin lama ditinggalkan, semakin angker pula rumah tersebut. Warga sekitar sering sekali melihat penampakan serta mendengar suara misterius di bangunan tersebut. Kisah misteri rumah terbengkalai bekas pesugihan Bojonggede yang kini menjadi sebuah misteri yang sangat mengerikan sekali. Ketika warga setempat mengatakan rumah peninggalan Lucy dan Michelle, mereka pasti akan merasakan kengerian yang sangat luar biasa. Bulu tengkuk pasti akan merinding. Kisah dari rumah pesugihan yang ada di Bojonggede, pelaku pesugihan ritual Gunung Kawi, Lucy dan Marcel ini dikuatkan oleh satu artikel yang dilansir oleh neutralnews.com, yang mana di artikel tersebut adalah sebuah pengakuan dari Elora, nama samaran dari adik kandung Lucy, yang mengatakan dan menyatakan kakaknya meninggal secara tragis disusul oleh suami dan anaknya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Elora ini memiliki hubungan dekat sekali dengan Lucy. Apa yang dikerjakan oleh Lucy? Lucy selalu bercerita dengan Elora. Lucy dan Michelle mengenal ketika mereka masih kuliah. Setelah mereka menikah, dalam kurun waktu 5 tahun setelah pernikahannya, Lucy dan Michelle ini bisa mendapatkan harta benda dengan mudahnya sekali. Apa yang mereka inginkan dapat mereka dapat. Salah satunya adalah rumah mewah yang ada di komplek Bojonggede. Itu rumah yang dibeli oleh Lucy dan Michelle dengan uang mereka sendiri. Uang yang mereka dapat dengan secara instan. Dengan kesuksesan yang didapat oleh Lucy dan Michelle, Lucy seakan-akan lupa dengan ajaran agama yang dipeluknya. Lucy sama sekali tidak pernah lagi melakukan ibadah. Bahkan ada satu yang mengejutkan Elora. Lucy pernah bercerita, mengaku kepada Elora sebelum Lucy dan Michelle ini menikah. Beliau pernah pergi ke Gunung Kawi untuk minta berkat kesuksesan dalam usaha yang mereka jalankan. Pernyataan dari Lucy membuat Elora geleng-geleng kepala. Elora sama sekali tidak menyangka kalau Lucy ini nekat melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Belum menikah dengan Michelle sudah pergi ke Gunung Kawi untuk melakukan sebuah ritual pesugihan. Elora sama sekali tidak menyangka. Nekat! Berani kamu kak senekat itu untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Dengan tegas Elora bertanya kepada kakaknya Lucy, "Kak, aku mau bertanya sama kamu, apakah harta yang kamu miliki sekarang, kekayaan yang kamu dapat dengan mudahnya, ini adalah harta kekayaan yang kamu dapat dengan ritual pesugihan di Gunung Kawi?" Pertanyaan-pertanyaan yang mendesak dari Elora tidak dapat dijawab oleh Lucy, tapi waktulah yang menjawab semuanya. Menginjak usia pernikahan ke-8 tahun, kejadian-kejadian tragis pun silih berganti terjadi menimpa Lucy dan Michelle. Di suatu siang, Lucy ketika sedang memasak di dapur, Lucy terjatuh. Lucy ditemukan suaminya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dari telinga, dari hidung, itu mengeluarkan darah. Di tengah kepanikan, Michelle, suaminya Lucy, langsung melarikan istrinya pergi ke klinik. Sesampainya di klinik, dokter memvonis Lucy sudah meninggal dunia. Pernyataan dokter mengatakan kalau Lucy sudah meninggalkan dunia. Ini membuat Michelle, suami dari Lucy, semakin panik. Dokter memvonis Lucy terkena serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Lucy ini menyebabkan pembuluh darah di otak pecah. Ketika Lucy terjatuh, bagian kepalanya dululah yang menghempas lantai dapur, itu yang menyebabkan pendarahan. Itu merupakan diagnosa yang dilakukan oleh dokter. Atas terjadinya peristiwa kematian dari Lucy ini membuat Michelle sangat terpukul sekali. Yang mana pada saat itu mereka sudah memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun. Belum 1 bulan kematian dari Lucy, kelakuan Michelle sudah berubah 180 derajat. Seolah-olah Michelle ini sudah kehilangan jati dirinya, sudah kehilangan pegangan hidupnya.
Setiap hari, waktu yang dilalui Michelle ini dilewatkannya dengan meminum minuman beralkohol. Michelle selalu mabuk-mabukan, seakan-akan dengan mabuk, Michelle ini dapat melupakan peristiwa yang sangat menyakitkan sekali di dalam hidupnya. Di tengah puncak kejayaan Michelle, istrinya meninggal secara mengenaskan. Dan pada suatu hari, ketika Michelle tengah jalan bersama anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun, Michelle mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Disitulah, di tol Jagorawi, mobil yang dikendarai Michelle menabrak pembatas jalan, mobilnya mengalami kecelakaan. Dari kecelakaan itu, Michelle dan anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun meninggal dunia. Setelah peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa Michelle dan anak laki-laki yang berusia 6 tahun, Elora selaku adik kandung dari Lucy di sini banyak sekali melihat peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di rumah yang ditinggalkan Lucy dan Michelle. Di suatu malam, beberapa hari setelah kematian Michelle dan anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun, Elora dan keluarga melakukan doa bersama di rumah tersebut. Ketika keluarga ini melakukan doa bersama, salah satu anggota yang tengah melakukan doa bersama ini mengalami kesurupan. Salah satu saudari dari Elora kesurupan. Ketika beliau kesurupan, yang keluar dari lisannya adalah tumbal, tumbal kurang, tumbal, tumbal kurang. Setelah keluarga dari Elora ini mendatangkan seorang pendoa untuk mengusir roh halus yang ada di dalam tubuh saudarinya ini, saudari Elora ini pun dapat disadarkan. Setelah si pendoa ini mengumpulkan keluarga, beliau ditanya, sebenarnya sosok apa yang merasuki saudari kami tadi? Si pendoa ini mengatakan, saudari kamu dirasuki roh halus yang disinyalir dan dipercaya. Roh halus yang merasuk tadi adalah roh dari Lucy. Setelah kejadian pada malam itu, Elora ini baru lama menyadari kalimat tumbal kurang ketika saudari dari Elora ini kesurupan. Lama berselangnya waktu, barulah Elora dan keluarga ini sadar. Kata tumbal kurang ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan yang dilakukan Lucy dan Michelle. Harta kekayaan yang mereka dapat ini adalah hasil dari sebuah ritual pesugihan dan barulah di sini mereka sadar. Kematian dari Lucy, kematian dari Michelle, kematian dari anak sepasang suami istri pelaku ritual pesugihan ini adalah tumbal. Tumbal dari ritual pesugihan yang mereka lakukan sendiri semenjak hari itu. Rumah besar milik Lucy dan Michelle ditinggalkan oleh keluarganya. Inilah misteri rumah angker yang ada di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Sebuah kisah nyata yang dituturkan langsung oleh Elora selaku adik kandung dari Lucy, pelaku ritual pesugihan Gunung Kawi. Itu tadi adalah sebuah kisah yang sudah dilansir oleh sumber-sumber berita yang dapat dipercaya. Dan kisah yang akan saya bawakan tentang kisah misteri yang dialami oleh sahabat sebuah kisah misteri yang menyebut namanya sebagai Alvin. Ini sebuah kejadian nyata yang berlatar waktu kurang lebih sekitar tahun 2010 akhir yang lalu. Yang mana sahabat kita Alvin ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Beliau adalah salah satu mahasiswa ketika liburan semester. Alvin ini diajak oleh temannya yang berdomisili di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Alvin pun liburan lah ke daerah Bojonggede. Setibanya di sebuah komplek elit, Alvin ini melihat rumah yang terbengkalai. Dengan rasa penasaran yang sangat besar sekali, otomatis Alvin ini banyak sekali pertanyaan ketika melintas di depan rumah tersebut. Dia bertanya dengan sahabatnya, "Lur, ini rumah siapa, Lur? Besar sekali, tapi terbengkalai." Sahabat dari Alvin ini mengatakan, "Yaudah, kamu lihat aja, nggak usah kamu banyak tanya. Nanti kamu penasaran loh kalau saya ceritain asal-usul dari rumah tersebut." Nggak apa-apa, aku pengen tahu.
kayaknya menarik rumah ini untuk dilakukan uji nyali. Yang mana ketika akhir tahun 2010, Alvin dan geng ya yang ada di Jogja sana, mereka ini sudah kerap kali mendatangi situs-situs angker, tempat-tempat angker, termasuk salah satunya Lawang Sewu. Alvin sudah pernah masuk ke sana untuk melakukan uji nyali. Tapi Alvin mengatakan di sini, apa yang kami lakukan Bang Rio bukan untuk kepentingan konten, tapi memang betul-betul untuk menguji nyali kami untuk mencari tahu apakah dua sisi dari dunia ini memang benar-benar ada. Keberadaan makhluk astral di tempat angker itu benar adanya atau cuma sekedar hoax. Itu yang dikatakan Alvin di dalam tulisannya. Alvin di sini begitu melihat bangunan tersebut, dia sudah punya feeling bangunan ini seperti memiliki histori yang panjang sekali. Alvin pun berniat, begitu dia baru sampai ke daerah Bojonggede, Alvin langsung penasaran untuk masuk ke rumah angker tersebut. Tapi teman dari si Alvin di sini mencoba untuk calling down dulu. Sabar, kamu jangan menggebu-gebu dulu. Ini bukan rumah yang sekedar angker, tapi sejarahnya lur. Angker sekali, banyak sekali nyawa yang sudah melayang di rumah ini. Yaudah apa-apa, kalau memang betul-betul angker, kita masukin. Aku penasaran, cerita apa yang ada di sana. Sesampainya di rumah sahabatnya Alvin, di sini Alvin masih ngerungsing. Ayolah lur, kita ke sana. Temannya Alvin bilang, yo wis, nanti kita ke sana. Istirahat dulu lah. Tapi ingat, kalau ada bapak ibuku nanti, jangan pernah sekalipun kamu ngebahas kalau kita mau masuk ke dalam rumah tersebut. Awas lu. Kalau sempat tahu bapak ibuku, kita bakal dikunciin di dalam kamar. Nggak boleh, nggak bakal boleh kita masuk ke sana. Kamu tahu nggak? Itu rumah pesugihan. Sudah banyak orang mati masuk di sana. Alvin sama sekali tidak gentar dengan apa yang dikatakan oleh sahabatnya ini. Setibanya di rumah, mereka masuklah ke dalam kamar. Di dalam kamar, sahabat dari Alvin ini sedikit sekilas menceritakan apa yang pernah terjadi di rumah tersebut. Beliau mengatakan rumah itu rumah pesugihan, banyak sekali orang-orang yang sudah mencoba masuk ke sana untuk melakukan uji nyali, untuk melakukan penelusuran. 50% orang yang masuk ke sana itu mengalami kesurupan, 50%-nya lagi mereka tidak berani untuk mengeksplor lebih dalam karena mereka ini dicegat oleh sepasang suami istri yang menggunakan pakaian pengantin. Alvin mendengar kalau orang yang masuk ke sana sering mengalami kesurupan, rasa penasarannya pun semakin tinggi. Dia bertanya, "Lur, kamu pernah melihat nggak orang yang kesurupan masuk ke sana?" Aku pernah sekali melihat. Orang itu masuk ke sana kesurupan. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Kejadiannya sore hari, Anak-anak yang sebayaan kita nggak tahu mereka melakukan apa. Mereka masuk ke sana. Ketika aku sedang lewat sama bapak ibuku, kami melihat segerombolan remaja keluar dari dalam rumah tersebut sambil berlari. Salah satu temannya ini digendong. Sambil digendong, dia berteriak, "Mati kalian, mati jadi tumbal, mati jadi tumbal." Nah, otomatis di sini bapak dan ibuku pun berhenti. Kendaraan yang kami gunakan berhenti. Warga-warga setempat ramailah mengerubungi pemuda yang sedang kesurupan ini. Dia seolah-olah mencakar-cakar tanah dengan keadaan yang tidak sadarkan diri. Cuman kalimat mati, tumbal, mati, tumbal, itulah yang dikatakannya terus. Ini sesuai dengan cerita yang ada di rumah itu. Kalau si pemilik rumah ini sedang mencari tumbal selanjutnya untuk ritual pesugihan yang mereka lakukan. Walaupun mereka sudah mati menjadi tumbal pesugihan itu sendiri, rumah itu terus akan mencari tumbal. Jadi itu sedikit cerita yang disampaikan oleh sahabatnya Alvin tentang rumah yang menakutkan itu. Sebelum saya melanjutkan kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Alvin, karena penelusuran yang akan dilakukan oleh Alvin ini banyak sekali beliau ini melihat sosok penampakan yang saya akan memaknai penampakan itu dengan penampakan dari makhluk halus, tidak mengaitkan dengan korban yang ada di dalam, karena wallahu alam bisawab ketika orang yang sudah meninggal ini akan berada di mana. Tapi kebanyakan
sahabat yang beranggapan sosok penampakan itu adalah fitnah yang dilakukan oleh jin. Jadi tidak saya katakan dengan tegas di sini penampakan yang dilihat oleh Alvin ini adalah penampakan dari sepasang suami istri yang menempati rumah itu, tidak. Apa yang diceritakan oleh Alvin itulah yang akan saya sampaikan. Setelah satu malam Alvin ini menginap di rumah sahabatnya ini, rasa penasaran Alvin tentang rumah pesugihan ini semakin besar. Ditambah lagi di akhir tahun 2010 tersebut, Alvin yang tengah membara ya, ingin mengetahui kalau sosok keberadaan makhluk astral itu bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa orang harus memiliki kemampuan yang istimewa. Alvin ingin membuktikan hal tersebut karena beberapa tempat, salah satunya Lawang Sewu, pernah didatangi oleh Alvin. Di sana Alvin melihat beberapa perwujudan penampakan dan itu dilihat Alvin dengan nyata. Tanpa Alvin ini harus menuntut ilmu, tanpa Alvin ini mengaku kalau dirinya sebagai anak indigo. Rasa penasaran Alvin pun di sini membuahkan hasil yang sangat di luar akal sehat. Di malam kedua ketika Alvin menempati rumah sahabatnya ini dengan rasa penasaran sekitar jam 11 malam, dengan rengean seperti anak kecil yang merengek meminta permen kepada ibu dan bapaknya, Alvin merengek sahabatnya, "Lur, ayolah Lur, kita kan katanya mau liburan. Aku ndak perlu kamu ajak liburan ke mall, ke tempat wisata, ndak. Cukup kamu ajak aku masuk ke rumah angker itu malam ini. Ayolah Lur, aku penasaran sekali." "Yo wis, kalau kamu penasaran, sik dulu. Aku mau cari alasan dulu sama bapak sama ibuku biar kita nggak ketahuan. Kalau sempat ibu dan bapak ketahuan, habis kita. Yaudah, kamu cari alasan dulu, aku siap-siap." Nah, teman atau sahabat dari Alvin ini keluarlah, dia meminta izin kepada ibu dan bapaknya. Nggak tahulah mau izin kemana. Gak lama berselang, dia masuk lagi ke kamar. "Ayo Lur, kita pergi. Tapi kalau bapak ibu tanya, bilang kita mau cari makan. Yo, ayo kita keluar." Tanpa membawa perbekalan yang komplit, mereka cuma membawa 2 senter untuk penerangan di jam 11 malam. Alvin dan temannya ini mengendarai motor masuk ke dalam rumah angker tersebut. Rumah yang bagian depannya sudah ditumbuhi ilalang. Rumah yang semua bangunannya sudah terlihat rapuh. Cat yang menempel di dinding rumah itu sudah usang, sebagian sudah mengelupas karena terik matahari yang menyengat setiap harinya. Bagian atapnya pun sebagian sudah runtuh. Mereka tidak bisa membawa sepeda motornya masuk ke dalam karena rimbunnya rerumputan, tanaman liar yang memenuhi halaman bagian depan. Sebelum masuk, sahabat dari Alvin ini mengatakan, "Lur, sesampainya di dalam nanti, kamu ndak usah bicara yang aneh-aneh ya. Karena sebelum masuk aja aku udah merinding." Karena sahabat dari Alvin ini sebelum dia masuk ke dalam rumah itu, dia sudah melihat sosok penampakan sepasang suami istri yang melambaikan tangan. Seolah-olah penampakan yang ada di balkon lantai 2 itu memang mempersilahkan mereka masuk. Tapi Alvin nggak melihat. Alvin nggak percaya. "Ah, kamu nakut-nakutin aku." "Sumpah Lur, kamu lihat ke atas." Teman dari Alvin pun menyenter, menunjuk dengan cahaya senter, tapi Alvin sama sekali tidak melihat. Dan ketika mereka melangkahkan kaki masuk, sebelum Alvin ini masuk ke pintu utama, Alvin di sini mendengar suara rintihan tangis. Tapi ketika Alvin mendengar suara rintihan tangis, malah sahabat ini sama sekali tidak mendengar apa-apa. Seolah-olah mereka ini berada di tempat yang sama tapi di frekuensi yang berbeda. Alvin peka sekali dengan suara-suara, sahabatnya peka sekali dengan perwujudan. Itulah yang terjadi ketika mereka melakukan penelusuran ke rumah bekas pesugihan Gunung Kawi. Di depan sebuah pintu utama yang besar sekali, Alvin dan sahabatnya ini mencoba untuk masuk melewati pintu depan karena mereka berpikir pintu depan itu bisa dilewati. Ternyata ketika didorong sama Alvin, pintu itu masih kokoh sekali terkunci. Akhirnya mereka pun menyusuri bagian samping untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah.
Mereka melewati bagian samping yang di sebelah kirinya itu ilalang sudah tumbuh dengan tingginya, di sebelah kanan itu banyak pecahan-pecahan kaca. Tapi Alpin ini tidak berani melewati jendela yang kacanya pecah karena sangat beresiko sekali. Setibanya di belakang itu ada sebuah pintu kayak pintu darurat lah. Sebagian itu terbuka, sebagian itu sudah jatuh bagian daun pintunya. Disitulah tempat Alvin dan temannya masuk di jam 11 malam. Sesampainya di dalam rumah itu kosong. Sudah tidak ada perabotan lagi. Mungkin dulu ada perabotan karena puing-puing yang ada di sana itu seperti ada puing-puing bekas lemari, ada seperti bekas kursi tempat duduk mungkin. Karena sudah lama sekali rumah itu terbengkalai, apa yang ditinggalkan di sana itu sudah hancur dengan sendirinya. Masuklah kedua orang sahabat ini ke tengah rumah. Yang mana Alpin sekarang posisinya sangat peka sekali dengan suara-suara yang terus menghantuinya. Sedangkan sahabat dari Alvin ini tidak berani bergerak jauh dari Alvin karena dia melihat banyak sekali sosok-sosok yang menakutkan. Awalnya di sini mereka berniat untuk naik ke lantai 2, tapi sahabat dari Alpin mengatakan, kalau kamu mau naik ke lantai 2, Pin, silahkan kamu naik sendiri. Aku nggak berani, Pin. Karena jelas-jelas sebelum aku masuk ke sini, aku melihat di lantai 2 itu ada penghuninya. Mereka melambaikan tangan, seolah-olah mengajak kita masuk, mempersilahkan kita masuk. Kalau mau eksplor, kita eksplor bagian bawah saja. Alpin pun di sini nggak berani juga untuk naik ke lantai 2 sendirian. Karena suara rintihan yang didengar sama Alpin itu berasal dari lantai 2. Yang tadinya cuma mendengar suara rintihan seorang perempuan, sekarang Alpin mendengar suara jejak kaki seperti anak kecil yang sedang bermain. Cek, 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 cek. Suara anak kecil yang turun tangga. Tek, 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 tek. Alpin di sini down, mentalnya tiba-tiba ciut. Mereka pun berjalan perlahan. Dengan 2 senter sebagai sumber penerangan mereka pada malam itu, mereka mencoba menelusuri setiap sudut yang ada di rumah tersebut. Singkat cerita, momen yang sangat tidak dapat dilupakan oleh Alpin ketika mereka menelusuri bawah anak tangga. Ketika Alpin mencoba menelusuri di bawah anak tangga untuk menuju akses lantai 2, sahabat dari Alpin yang tidak terpisah, yang selalu berada membuntuti Alpin, ini ya mengatakan, Pin, ingat, jangan sekalipun kamu memberanikan diri untuk naik ke lantai 2. Enggak, Lur. Aku penasaran, Lur. Di bagian lantai 1 ini di bawah anak tangga. Karena dari tadi aku mendengar suara rintihan itu dekat sekali dengan anak tangga ini. Yuk, kita ke sana. Alpin pun mencoba di sini mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Siapapun yang ada di sini, kami datang cuman untuk sekedar berinteraksi. Kami nggak mau mengganggu kalian. Saya datang ke sini mencoba untuk memenuhi rasa penasaran saya. Kalau kalian memang ada, tolong tunjukkan wujud kalian. Kalau kalian merasa terganggu, kami akan pergi sekarang juga. Terus, itu yang diucapkan sama Alpin bukan menantang, bukan. Tapi memang agak sedikit terdengar menantang. Alpin terus berjalan mendekati anak tangga. Belum sampai Alpin ini di lokasi yang ingin beliau tuju dengan gambaran situasi seperti di bawah anak tangga itu seperti ada dapur lah. Nah, di samping lokasi yang akan Alpin tuju ini ada pintu, nggak tahu arahnya menuju kemana. Tiba-tiba pas di bawah anak tangga, Alpin dan temannya yang sedari tadi, mereka ini memiliki pendengaran dan penglihatan masing-masing yang tidak menyatu. Alpin cuma bisa mendengar suara rintihan, temannya cuma bisa melihat perwujudan tapi tidak bisa mendengar suara apapun. Seolah-olah di lokasi itu mereka ini menyatu. Mereka semua bisa melihat, bisa mendengar. Baru beberapa langkah Alpin ingin mendekati pintu yang nggak tahu arahnya kemana. Seketika mereka dikejutkan dengan sosok wanita yang terjatuh dari lantai 2.
wanita yang menggunakan pakaian putih itu terlihat tergeletak di lantai, bagian kepalanya ini mengeluarkan darah. Yang mengejutkan, dari pintu yang ada di dekat dapur yang arahnya tidak tahu kemana, itu keluar sosok tinggi besar. Sosok itu mendekati perempuan yang jatuh dari lantai 2 dan menyeret bagian kepalanya. Serak, serak, serak. Alpin dan kedua orang temannya ketika melihat sosok itu menyeret wanita yang sudah tidak bernyawa, itu mereka ketakutan. Teman dari Alpin berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman dari Alpin tidak tahu lari kemana. Sedangkan Alpin menabrak pintu utama depan. Karena Alpin lupa kalau pintu utama itu dikunci. Alpin lah yang paling lama melihat kejadian yang sangat misterius sekali. Di depan mata Alpin, sosok tinggi besar dengan sorot mata merah terus menatap Alpin sambil menyeret wanita yang menggunakan pakaian putih itu. Serak, serak, serak. Alpin yang kebingungan, aku mesti lewat mana? Alpin sebisa mungkin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang Alpin hafal. Sosok itu menyeret wanita yang menggunakan baju putih ke dalam sebuah ruangan yang tidak tahu ruangan itu menuju kemana. Ketika sosok itu menghilang dari hadapan Alpin, masuk ke dalam ruangan tersebut, barulah di sini Alpin ini baru bisa melangkahkan kakinya menyusuri tembok, barulah beliau dapat pintu keluar dari ruangan tersebut. Setibanya di luar, teman dari si Alpin ini sudah kepanikan karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh sahabatnya Alvin ini. Tapi alhamdulillah Alpin bisa keluar dengan selamat. Itulah pengalaman dari sahabat kita Alvin nekat masuk ke rumah ritual pesugihan, rumah angker yang pemiliknya melakukan ritual pesugihan Gunung Kawi. Sebenarnya di sini ada istilahnya kesimpulan yang dituliskan oleh sahabat kita Alvin tentang pengalaman pribadinya ini. Tapi pengalaman pribadi dari Alvin ini beliau alami cuma 1 malam, itu tidak lama, kisaran sekitar 1 jam lah. Tapi dituliskan Alvin di dalam kisah yang dibagikannya ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, walaupun cuma 1 malam, 1 jam Alpin berada di dalam rumah tersebut. Yang dirasakan Alpin dari akhir tahun 2010 sampai sekarang di September tahun 2022, ingatan itu masih melekat jelas di ingatan Alvin. Sebuah kejadian nyata, sebuah peristiwa misteri yang dialami langsung oleh Alvin. Itulah sebuah kisah misteri yang dikirimkan oleh sahabat kita Alvin yang sekarang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam cerita yang dibagikan oleh Alvin, di sini saya hanya membacakan apa yang dialami Alvin, apa yang dibagikannya ke alamat email sebuah kisah misteri. Apa yang terjadi di sana wallahu alam, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sosok penampakan misteri yang ada di sana itu hanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rumah yang sudah terbengkalai, otomatis makhluk-makhluk astral akan senang sekali menempati rumah tersebut. Ingat sahabat-sahabat, makhluk-makhluk astral dapat menyerupai apapun yang mereka inginkan. Dari sumber ketakutan yang sudah ada di dalam batin kita, tergambar lewat nalar atau pikiran kita, itu bisa berwujud dengan sosok apa yang kita takuti. Wallahu alam bisawab, sebuah kebenaran misteri itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita dari sahabat kita Alvin ini banyak sekali bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa jangan pernah sekalipun sesumbar. Ingat, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan satu pesan yang kita dapat ambil hikmahnya, bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, akan memberikan hak kita, akan memberikan rezeki sesuai dengan apa yang akan kita dapat. Tidak perlu sahabat-sahabat kita melakukan ritual-ritual pesugihan untuk memperlancar bisnis kita. Cukup kita berusaha, berdoa, dan bersedekah. Mungkin untuk sahabat pecinta kisah pesugihan, ritual pesugihan di Gunung Kawi ini sudah tidak asing lagi. Satu penambahan dari kisah pesugihan Gunung Kawi.
mungkin akan saya ceritakan di sebuah kisah misteri segmen selanjutnya. 1. Ritual pesugihan yang dilakukan oleh seorang pedagang. Kisah ini akan saya ceritakan di sebuah kisah misteri selanjutnya. Demikian sebuah kisah misteri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Untuk artikel yang ada di depan bisa sahabat-sahabat baca, cukup cari aja di Google. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa menemukan artikel yang saya bacakan tadi. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.